Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan keterampilan bahasa Indonesia dalam eksposisi, menulis, membaca, dan pengayaan kosakata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Zaki Maulana dengan NIM 011 0123 014. Jadi, di pemilihan topik latar belakang, yaitu ada pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk menambah wawasan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Lalu ada keterampilan berbahasa memberikan manfaat dalam melakukan interaksi komunikasi bermasyarakat yang keberhasilannya tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang. Lalu keterampilan menulis juga mendukung keterampilan membaca. Melalui aktivitas membaca akan diperoleh beragam informasi yang mampu menambah kosakata pembaca. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, tentu semakin luas dan menarik tulisan tersebut. Untuk tujuan dan batasannya yaitu yang pertama, dapat menjadi untuk mengukur tingkat efektivitas dari program pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan. Batasannya mengenai sumber data yang akan digunakan, apakah hanya berasal dari literatur, observasi, wawancara, atau data statistik. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Jadi, metode pengumpulan datanya yaitu observasi langsung, mengamati siswa saat mereka menulis paragraf eksposisi dalam situasi kelas. Observasi langsung memungkinkan pengamatan langsung terhadap kesalahan yang sering terjadi. Jadi, untuk observasi langsung ini menurut saya lebih efektif. Lalu ada wawancara kuesioner, melakukan wawancara atau memberikan kuesioner pada siswa untuk memahami kesulitan yang mereka alami secara subjektif dalam menerapkan EYD. Lalu metode pengolahan datanya, ada analisis kualitatif, identifikasi pola kesalahan umum yang terjadi dalam menggunakan EYD pada paragraf yang ditulis siswa. Ini dapat meliputi kesalahan ejaan, tata bahasa, atau penggunaan kata yang tidak sesuai. Lalu ada klasifikasi kesalahan, kelompokkan kesalahan-kesalahan yang ditemukan ke dalam kategori-kategori tertentu seperti ejaan, tata bahasa, struktur paragraf, atau pemilihan kata. Ini membantu dalam mengetahui area-area spesifik yang memerlukan perbaikan. Lalu ada analisis dan pembahasan. Jadi program pembelajaran bahasa Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik baik dalam aspek tulisan maupun tulisan. Untuk evaluasinya yaitu program ini melibatkan analisis terhadap kemajuan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti program. Lalu juga mampu mengorganisir pemikiran mereka dengan lebih terstruktur, mengurangi kesalahan dalam pengucapan, serta meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Lalu ada yang terakhir itu analisis statistik yang mendalam dari data praprogram dan pasca program menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan komunikasi peserta didik. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini, dalam konteks penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dalam menulis paragraf eksposisi atau lainnya, pentingnya pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan aturan bahasa menjadi jelas. Lalu untuk sarannya, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses menulis paragraf dengan benar. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.